Berbagai sumber daya seperti komputer sekolah, komputer perusahaan, dan peralatan lainnya, dan juga jenis informasi seperti informasi pelanggan atau karyawan, dapat digunakan dengan cara yang tidak etis. Misalnya, beberapa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk keperluan pribadi. Contoh lainnya, beberapa siswa melakukan tindakan tidak jujur saat menyelesaikan tugas atau mengikuti ujian. Dan beberapa pelamar kerja memberikan informasi yang salah atau menyesatkan selama proses lamaran atau wawancara. Apa yang dianggap penggunaan yang tepat dan etis dari sekolah atau sumber daya perusahaan dapat berbeda dari satu sekolah ke sekolah yang lain atau dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Untuk menjelaskan apa yang diperbolehkan, banyak sekolah dan bisnis memiliki kebijakan yang menentukan kegiatan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Seringkali kebijakan ini disertai sebagai kode etik atau code of conduct yang tertulis yang disertakan dalam sebuah buku pegangan untuk siswa atau karyawan. Mereka juga sering tersedia secara online. Code of conduct ini juga sering tersedia secara online melalui internet atau situs web organisasi. Kebijakan dapat bervariasi, misalnya satu sekolah mengizinkan penggunaan komputer sekolah untuk mengunduh perangkat lunak, dan mungkin sekolah lain tidak mengizinkan perbuatan tersebut. Dan satu bisnis mungkin mengizinkan penggunaan mesin fotokopi kantor secara terbatas atau printer untuk penggunaan pribadi, sementara perusahaan yang lain mungkin akan melarangnya. Kode lain yang banyak digunakan oleh berbagai industri dan organisasi adalah kode etik atau Code of Ethics. Kode etik merangkum pedoman moral yang diadopsi oleh masyarakat profesional atau organisasi lain. Mereka biasanya menangani masalah-masalah seperti kejujuran, integritas, penggunaan kekayaan intelektual, kerahasiaan, akuntabilitas yang tepat. Jadi, meskipun Code of Conduct biasanya membahas aktivitas tertentu yang dapat dan tidak dapat dilakukan, maka Code of Ethics mencakup standar perilaku yang lebih luas. Meskipun karyawan biasanya dilarang mengungkapkan informasi rahasia atau hak milik kepada pihak luar, dilema muncul jika informasi tersebut terkait dengan aktivitas yang ilegal, tidak etis, atau berbahaya yang melibatkan bisnis. Karyawan yang mengungkapkan kesalahan dalam satu organisasi kepada publik atau kepada pihak berwenang disebut sebagai whistleblower. Meskipun bisnis mungkin secara hukum terkait oleh pembatasan seperti undang-undang kerahasiaan karyawan, kontrak serikat pekerja, dan kebijakan privasi pelanggannya, ada area abu-abu di mana keputusan etis perlu dibuat. Misalnya, haruskah ISP atau penyedia layanan internet memenuhi permintaan dari pemerintah untuk mencatat email pelanggan atau identitas pelanggan yang cocok dengan alamat IP tertentu. Kemudian, haruskah perusahaan menggunakan data pemasaran yang diambil dari situs jejaring sosial individu? Kemudian, haruskah bisnis membagikan atau menjual informasi pelanggan meskipun hal itu legal? Keputusan terakhir ini adalah salah satu yang banyak bisnis telah perjuangkan, terutama dalam masa ekonomi yang menentang ketika sumber pendapatan cepat yang diperoleh dari penjualan data pelanggan yang sangat menggoda. Meskipun beberapa bisnis telah menjual daftar pelanggan mereka, yang lain percaya bahwa keuntungan jangka pendek yang dicapai melalui tindakan yang dipertanyakan secara etis tersebut akan mempengaruhi loyalitas pelanggan dan pada akhirnya akan merugikan bisnis dalam jangka yang panjang. Tindakan mencontek atau cheating yang biasa dilakukan pada saat ini adalah termasuk membuat makalah dari materi yang dijiplak dari situs web, menyimpan catatan di smartphone untuk dilihat selama ujian,
mengirim SMS jawaban kepada siswa lain selama ujian, atau mengambil foto soal ujian untuk diteruskan kepada siswa yang lain.